Dari 127 gunung api aktif di Indonesia, terdapat puluhan gunung api yang memiliki danau kawah. Dari puluhan gunung api yang memiliki danau kawah, bisa dihitung jarilah gunung api yang memiliki danau magmatik. Dari sedikitnya gunung api di Indonesia yang memiliki danau magmatik, terdapat satu gunung api yang memiliki 3 danau kawah, di mana danau-danau kawah tersebut warna airnya bisa berubah-ubah. Danau kawah tersebut merupakan danau-danau kawah dari gunung api Kelimutu. Di bagian tengah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, atau lebih tepatnya di Kabupaten Ende, terdapat sebuah gunung api yang sangat unik, yaitu Gunung Api Kelimutu. Gunung api ini merupakan salah satu dari gunung api dari busur Gunung Api Sunda yang sampai saat ini masih berstatus aktif. Gunung Kelimutu merupakan gunung api tipe strato, yang memiliki ketinggian 1639 mdpl. Secara historis, Gunung Kelimutu tercatat pernah erupsi sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1865, kemudian erupsi kembali pada bulan Mei sampai Juni tahun 1938, serta erupsi pada bulan Juni sampai Juli tahun 1968. Ketiganya merupakan tipe erupsi freatik, atau erupsi yang terjadi ketika magma gunung api bertemu dengan air danau Kelimutu sehingga menciptakan letupan air dan gas. Di bagian puncak gunung ini memiliki 3 danau kawah yang merupakan ciri khasnya. Danau kawah paling barat diberi nama oleh masyarakat setempat Tiwu Atambubu, yang artinya danau orang tua, dengan luas sebesar 6,6 hektar dan diameter sebesar 334 meter. Umumnya warna air danau berwarna biru sampai hitam, layaknya air danau pada umumnya, dan letaknya terpisah dari 2 danau lainnya. Danau kawah tengah dikenal sebagai Tiwu Nuwa Muri Kovai, yang artinya danau anak muda, dengan luas genangan air sebesar 10,6 hektar, serta diameter sebesar 396 meter. Umumnya berwarna toska. Danau ketiga atau danau paling tenggara dikenal sebagai Tiwu Atapolo, atau danaunya orang jahat, dengan luas genangan sebesar 10,3 hektar, dan diameter sebesar 385 meter. Umumnya air danau berwarna merah sampai kecoklatan, dan letaknya berhimpitan dengan Tiwu Nuwa Muri Kovai, atau danau yang berwarna toska, hanya dipisahkan oleh tebing tipis di tengahnya. Walaupun ketiga danau tersebut memiliki warna yang berbeda-beda, menariknya ketiga danau tersebut masih berada dalam satu sistem gunung api yang sama, yaitu Gunung Api Kelimutu. Ketiga air danau Kelimutu merupakan air magmatik, yang artinya air danau tersebut berinteraksi dengan aktivitas magma di dalam tubuh Gunung Kelimutu. Dan yap, karena ketiga air danau Kelimutu merupakan danau magmatik, tentu saja air di ketiga danau tersebut bisa berubah-ubah warnanya. Perbedaan warna di ketiga danau Kelimutu tentu saja dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kimianya, ya walaupun masih berada pada satu sistem gunung api. Kita mulai dari danau yang paling barat, yaitu Tiwu Atambubu. Tiwu Atambubu umumnya berwarna biru, hijau tua, atau hitam. Bisa dikatakan danau ini memiliki warna air paling normal, atau seperti umumnya warna air di danau atau air laut. Jika dilihat dari dekat atau diambil sampelnya, warna air Tiwu Atambubu juga jernih seperti air pada umumnya. Selain itu, danau ini juga merupakan danau yang paling tenang dibandingkan kedua danau lainnya. Jarang sekali ada golakan air atau upwelling pada air danau Tiwu Atambubu. Walaupun berwarna bening dan bersifat tenang, bukan berarti air danau tersebut dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi. Karena berdasarkan pengukuran Badan Geologi SDM, pH air danau Tiwu Atambubu berada pada nilai 3,5, yang artinya air danau bersifat asam. Warna hijau atau hitam dari Tiwu Atambubu diperkirakan akibat adanya lumut atau hasil dari refleksi cahaya yang masuk ke air danau tersebut. BTW, kawah Tiwu Atambubu merupakan satu-satunya kawah di Gunung Kelimutu yang bisa dicapai sampai dasar, atau bisa sampai ke danau kawahnya. Tapi ya jangan coba-coba untuk menyentuh apalagi mandi, apalagi meminum air danau kawahnya, karena sangat berbahaya. Selanjutnya kita beralih ke danau yang berada di tengah, yang memiliki warna paling cantik, yaitu hijau toska. Tiwu Nuwa Muri Kovai merupakan kawah terbesar di Gunung Api Kelimutu, serta kawah paling dalam yang mencapai 127 meter dari permukaan air danaunya. Walaupun penampakannya sangat cantik, tetapi air danau Tiwu Nuwa Muri Kovai sangat asam. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Geologi SDM
menunjukkan air kawah tersebut memiliki pH sebesar 0,5, yang berarti sangat asam, bahkan bersifat korosif. Sehingga air danau Tiwu Nuwa Murikovai sangat berbahaya jika mengenai kulit manusia. Warna hijau toska pada kawah ini dihasilkan oleh interaksi antara air dengan gas vulkanik yang keluar dari dasar danau, terutama belerang. Terlihat dari golakan air danau yang tidak pernah berhenti, menunjukkan aktivitas kawah yang masih terus aktif. Tingkat keasaman yang sangat ekstrim juga menyebabkan dinding-dinding kawah Tiwu Nuwa Murikovai memiliki kenampakan yang berbeda dengan dinding-dinding kawah yang lainnya. Selain itu, karena kadar belerang yang sangat tinggi, terlihat kenampakan butir-butir belerang yang mengambang di atas permukaan danau. Ketika aktivitas magma di bawah danau tersebut meningkat drastis, air di dalam danau bisa menyembur ke atas, atau terjadi letusan freatik. Letusan tersebut pernah terjadi pada tahun 1860-an, serta terjadi kembali pada tahun 1968 dengan skala yang lebih kecil. Kenampakan Danau Kawah Tiwu Nuwa Murikovai sangat mirip dengan Danau Kawah Ijen di Jawa Timur. Selanjutnya, danau ketiga yaitu Danau Tiwu Atapolo, yang lokasinya berhimpitan dengan danau kedua, yaitu Tiwu Nuwa Murikovai. Tiwu Atapolo memiliki warna air danau merah marun sampai coklat. Jika diambil sampel airnya, air danau tersebut berwarna coklat keruh. Warna air tersebut dihasilkan oleh proses oksidasi senyawa besi yang terjadi di danau kawah. Air danau kawah ini juga bersifat asam, yaitu memiliki pH sebesar 2,5. Lebih asam dari Danau Tiwu Atambupu, tapi tidak se-ekstrim air danau Tiwu Nuwa Murikovai. Sebenarnya, dua danau kawah tersebut berada pada satu sistem kawah yang sama. Namun, di masa lampau, terjadi dua letusan di dua lokasi yang berbeda di dalam kawah, yang pada akhirnya membentuk dua danau kawah yang berhimpitan, yaitu Tiwu Nuwa Murikovai dan Tiwu Atapolo. Warna air danau Kelimutu yang berbeda-beda dipengaruhi oleh unsur-unsur kimia yang terlarut dalam air danau. Berdasarkan penelitian dari Badan Geologi SDM menunjukkan bahwa air danau kawah Tiwu Nuwa Murikovai atau danau yang berada di tengah dengan warna toska memiliki zat kimia terlarut paling tinggi di antara danau yang lain. Sementara danau kawah Tiwu Atambupu yang berada paling barat dengan warna air hitam memiliki zat terlarut paling rendah. Sebagai contoh, air danau Tiwu Nuwa Murikovai yang berwarna toska memiliki unsur belerang sebesar 53.000 mg per liter. Tiwu Atapolo yang berwarna merah memiliki unsur belerang sebesar 9.000 mg per liter. Sedangkan Tiwu Atambupu, unsur belerangnya hanya sebesar 1.000 mg per liter. Konsentrasi zat terlarut di masing-masing danau di Gunung Kelimutu sangat dipengaruhi oleh aktivitas fumarola yang ada di dasar danau yang menghasilkan uap air dan gas, seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, hidrogen sulfida, dan yang lainnya. Karena aktivitas fumarola sangat tidak menentu, menyebabkan konsentrasi zat terlarut di air danau juga berubah-ubah, yang dampaknya menyebabkan perubahan warna ketika danau Kelimutu. Air danau Tiwu Atambupu atau danau paling barat umumnya berwarna hijau tua atau hitam. Nyatanya juga pernah berubah warna menjadi biru, abu-abu, hingga putih. Air danau Tiwu Nuwa Murikovai yang umumnya berwarna toska tercatat juga pernah berubah warna menjadi abu-abu hingga putih. Tiwu Atapolo yang berwarna merah hingga coklat juga pernah berubah warna menjadi hijau, abu-abu, hingga putih. Untuk saat ini, kompleks danau di Gunung Kelimutu dikelola oleh Taman Nasional Kelimutu. Pengunjung dapat mengakses puncak Kelimutu cukup mudah, karena akses jalan sudah dibangun cukup baik. Keunikan Kelimutu tidak hanya ada pada 3 danau vulkanik yang bisa berubah-ubah warnanya, tetapi juga ada adat istiadat, tradisi masyarakat yang tinggal di lereng dan kaki Gunung Kelimutu. Pada tahun 2021, pembicaraan mengenai rencana mengajukan Gunung Kelimutu sebagai taman bumi atau geopark sudah terjadi di kalangan pemerintah setempat. Tujuannya tentu saja untuk konservasi Gunung Kelimutu, mempertahankan tradisi masyarakat setempat, sarana edukasi, serta untuk meningkatkan taraf ekonomi dan mempromosikan Gunung Kelimutu secara global.
Jika kalian berkunjung ke Pulau Komodo, tidak salah jika berjalan lebih ke timur untuk melihat keindahan Kelimutu. Karena kalian tidak akan menemukan keindahan danau seperti yang ada di Kelimutu di tempat lain di Indonesia.